Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junedi di channel Junet 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari ya. Tapi itu mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Atau kalau tidak itu mungkin bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini kita nanti akan coba bahas masalah review dari produk mikrofon wireless ya, Saramonic ya, Blink 500 Pro tipe B5 ya. Nah sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini ya kemarin pada kesempatan yang kemarin kita sudah unboxing ya dari produk dari mikrofon wireless ya, tipe Saramonic Blink 500 Pro ya, yang tipe B5 ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba review ya. Jadi kita akan coba review, kita coba akan setting seperti apa teman-teman dari mikrofon wireless ini. Oke teman-teman, nah ini sendiri ya. Jadi untuk boxnya sendiri ya mungkin bisa kita cek ya. Jadi boxnya seperti ini teman-teman ya. Jadi boxnya seperti ini, terus kemudian ini ada beberapa tombol ya teman-teman ya. Ini ada beberapa tombol ya. Jadi yang pertama adalah tombol open, terus kemudian yang kedua ini ada tulisannya pair ya. Jadi tombol open ini jelas untuk buka saja teman-teman ya. Jadi untuk buka, terus kemudian di sini ada juga tombol pair ya. Jadi pair ini fungsinya teman-teman kalau memang terjadi disconnected ya, atau istilahnya tidak terhubung ya antara transmitter dan receiver, itu bisa ditekan ini teman-teman, pair. Jadi barangnya nanti ini ditaruh di sini, terus kemudian tinggal kita tekan pairnya ya, tombol pairnya. Nah terus kemudian di sini juga ada ini teman-teman ya, beberapa lampu ya LED ya. Jadi di sini ini menandakan adalah kapasitas baterainya ya. Jadi kapasitas baterainya. Nah oke teman-teman. Terus kemudian ya, jadi ini juga ada mikrofon, di sini ada penghubung kabel ya, micro USB tipe C ya, USB tipe C ya. Jadi di sini ini bisa untuk langsung ngecas ya. Jadi ngecasnya bisa langsung dari dari boxnya ya. Oke teman-teman, nah oke ya, sekarang kita akan coba setting ini teman-teman ya. Kita akan coba setting ya. Jadi yang pertama teman-teman ya, jadi ini memang ada dua ya. Jadi ada dua di sini. Nah kita akan coba buka dulu ya teman-teman ya, fungsinya apa saja ini teman-teman. Jadi untuk yang transmitter ya, jadi ini transmitter ini kita dulu ya, yang untuk receiver ya. Jadi yang receiver ini ya teman-teman ya, jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak ini pakai tipe USB tipe C. Jadi ini nantinya akan dimasukkan kemana itu, ke HP ya, biasanya untuk ngecas-ngecas ya. Jadi ini penghubungnya, terus kemudian di sini juga ada ini teman-teman jack ya, penghubung jack ya. Jadi di sini ininya jack, ini bisa untuk mikrofon ya. Jadi ini bisa untuk mendengarkan ya, mikrofon ya. Terus kemudian teman-teman di sini ada tombol ini S sama M ya. Jadi kalau M ini bisa mono ya, jadi mono, tipe ininya mono. Terus kemudian kalau yang S ini stereo ya. Oke itu teman-teman. Terus kemudian di sini juga ada ini ya, di sini ada
ada ini teman-teman. Jadi ini ada besi ya. Jadi besi ini yang digunakan untuk penghubung pas waktu ngecas ya, ngecas pada di sini ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian teman-teman ini juga ada apa namanya? Ini ya. Ini di sini lampu LED teman-teman. Jadi di sini kalau kita tancapkan nanti dia akan berfungsi ya. Jadi istilahnya dia akan menyala. Kalau menyala itu sudah menandakan dia sudah menyala teman-teman. Oke teman-teman. Terus kemudian ya ini yang receivernya ya. Jadi ini yang receiver. Terus kemudian kalau yang ini teman-teman ya, yang ini adalah transmitternya. Jadi transmitter ini ada beberapa ya teman-teman ya. Mungkin kita lihat di sini ya. Jadi di sini di sini ada penghubung jack ya. Jadi di sini untuk mic ya. Jadi kalau kita pakai mikrofon dengan sambungan itu di sini teman-teman. Di sini ya. Di sini terus kemudian kalau yang ini itu kalau tanpa tanpa jack, sebenarnya mikrofonnya ada di sini ya. Sebenarnya ini bisa dipakai langsung teman-teman. Jadi ini bisa dipakai langsung ya tanpa tanpa ada penghubung mikrofon yang dari kabel ya. Itu terus kemudian teman-teman apalagi ya di sini juga ada penjepit ya. Jadi penjepitnya juga sudah ini termasuk juga bagus teman-teman. Jadi ini di sini juga sudah ada penjepitnya. Terus kemudian di sini ada ini juga untuk ngecas ya. Ini untuk ngecas dan juga penghubung ke boxnya ini teman-teman. Jadi ini penghubung ke boxnya. Oke, terus kemudian teman-teman di sini ini tombol mute ya. Jadi di sini tombol mute kalau sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan ini tombol mute. Terus kemudian di sebelah kiri ada setting dan juga ini setting plus dan minus ya. Jadi ini untuk setting ya. Terus kemudian di sini ada kabel penghubung micro USB ya. Jadi ini micro USB jadi dia bisa dipasang untuk ngecas ya. Jadi ngecasnya bisa pakai micro USB kalau dia single. Jadi ini bisa juga ngecas sendirian ya. Jadi ngecas sendirian tanpa ini ya. Atau bisa kalau boxnya bisa pakai box tadi. Oke teman-teman, terus kemudian di sini ini sudah pakai layar LED ya dibandingkan dengan yang yang bukan tipe Pro ya. Oke teman-teman, seperti itu. Terus kemudian saya kira seperti itu ya. Oke, mungkin kita akan cek ya. Kita akan nyalakan dulu teman-teman. Nah kalau nyalakannya ini ya tombol mute ini atau tombol on off kita tekan ya beberapa detik ya. Terus kemudian ini muncul seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada di sini ya. Ini ada tombol ini kalau ini kalau terhubung ya teman-teman ya. Biasanya di sini akan muncul kayak simbol sinyal ya teman-teman ya. Simbol sinyal ini menandakan kalau dia sudah terhubung. Kalau ini berarti dia belum ya. Nah terus kemudian ini ada yang jalan teman-teman. Kalau ini yang jalan ini berarti dia ada frekuensi suara yang masuk ya. Jadi ini frekuensi suara yang masuk. Nah kalau mungkin kalau kita nggak ngomong dia akan garis seperti biasa ini teman-teman ya. Nah tapi kalau kita ngomong, nah nanti di sini akan ada frekuensi di situ teman-teman. Terus kemudian seperti apa teman-teman ya, kita klik tombol yang ini ya, mute lagi ya. Nah ini ya. Kalau ini mute, ini bisa mute ya. Jadi kalau mute ini tandanya ini teman-teman ya. Jadi dia ada tandanya garis. Nah kalau ini berarti dia nyala ya. Tapi kalau ini dia artinya di mute. Oke, terus kemudian kita akan tombol ini ya, tombol setting ya. Setting ini yang pertama ini ada versinya teman-teman. Jadi ini versinya adalah sekian. Terus kemudian ini restore default ya. Saya kira teman-teman ya kalau memang nanti pengen sudah di setting tapi pengen dikembalikan ke asalnya sesuai dengan pabrikan ya seperti ini teman-teman ya. Terus kemudian juga ada language English ya. Jadi ini nanti bisa ini bisa kita klik ini ya. Bisa ini language English ya. Nah ini bisa kita tekan ya. Kita tekan supaya dia bisa berganti ya. Nah ini pakai bahasa English sama ini bahasanya apa ini? Saya juga kurang tahu ini. Oke itu terus kemudian kita tekan kita tekan beberapa detik ya.
Nah oke, terus kemudian kita lanjut lagi mute key enable. Nah ini juga bisa apa, kita tekan enable atau disable ya. Jadi mute-nya itu disable atau enable ya. Oke, kita sesuaikan dengan pabrikan saja. Terus kalau memang kita tekan setting ini teman-teman apa namanya agak lama, nah dia akan ya kembali ke ini ya. Terus kemudian kita backlight mode on ya, jadi ini bisa apa namanya on atau off ya. Nah ini bisa apa juga disesuaikan ya. Nah terus kemudian input mode mic-nya ini, nah ini bisa in atau line in ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Terus kemudian ini gainnya apa namanya kayak frekuensi seperti itu ya. Ini bisa apa diperkecil atau kayak model suara ya teman-teman ya. Oke, saya kira kita defaultkan saja ya. Oke, terus kemudian saya kira itu teman-teman untuk menu-menunya ya. Jadi menunya ini restore default, language mute key, backlight mode on. Oke, saya kira itu teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman ya, kita akan coba teman-teman. Jadi kita akan coba apa namanya ini ya, pasang ya. Nah bedanya apa, ini ada mungkin ini ada khusus teman, ini ada sedikit ini teman-teman ya. Jadi sedikit yang perlu diketahui ya. Jadi ada beberapa tipe teman-teman ya, tipe HP atau merek HP ya, yang istilahnya kalau kita masukkan ini ya ke ini, itu bisa langsung apa namanya terhubung, langsung terkonek teman-teman. Ada juga yang memang dia harus disetting di HP-nya ya, ada beberapa. Nah kita akan coba ini contoh ini teman-teman ya. Oke, saya kira oke teman-teman ya, kita akan coba ya. Kita akan coba di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi ini istilahnya nyala ya teman-teman ya. Terus kemudian kita akan masukkan di sini teman-teman ya. Kita akan masukkan di sini teman-teman ya. Nah ini masuk teman-teman. Nah ini masuk teman-teman ya. Ini sudah masuk, tapi di sini lampunya tidak berkedip teman-teman. Di sini lampunya tidak berkedip ya, belum nyala. Nah artinya apa, menunjukkan apa teman-teman ya. Nah di sini juga teman-teman ya. Jadi apa namanya nah kalau kita lihat ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ini juga tidak nyala teman-teman ya. Jadi ini tidak nyala ya. Jadi mungkin bisa dicek ini teman-teman ya. Jadi ini tidak nyala ya. Ini tidak nyala ini teman-teman. Tidak ada simbol sinyal ya di sini ya. Oke. Nah, caranya seperti apa teman-teman ya? Nah, kalau ini teman-teman, ini berarti dia belum connect ini teman-teman. Karena di sini dia dianggap ini berarti dia masih mati. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman, kita akan rekam layar ya. Oke teman-teman, jadi caranya salah satunya teman-teman ya, kalau memang itu dia tidak nyala teman-teman, kita akan coba di pengaturan ya. Jadi pengaturan ya atau setting ya, pengaturan. Terus kemudian mungkin ini teman-teman ya, kalau merek beda merek mungkin beda ini ya, tapi kurang lebih dia teman-teman, yaitu di pengaturan kemudian ada Bluetooth dan perangkat ya. Jadi coba cari itu ya, Bluetooth dan perangkat. Nah ini OTG teman-teman. Jadi dia OTG ya. Jadi OTG ini ketika intinya itu ketika apa namanya OTG ini dia juga menyambungkan power teman-teman. Jadi kalau itu menyambungkan power. Jadi dia juga ngisi daya. Nah, kenapa ini seperti ini tidak nyala teman-teman? Karena dayanya ini kurang teman-teman. Jadi mungkin dayanya kecil ya. Dayanya tidak ada ya. Jadi di sini itu cuma sebagai apa namanya data mungkin teman-teman ya. Tapi dia dayanya nggak ada sehingga dia di sini mati. Nah makanya ini OTG-nya harus dinyalakan teman-teman. Nah kalau sudah dinyalakan ini teman-teman ya, ini dia bisa apa namanya nyala. Nah ketika ini nyala teman-teman, ini juga annya nyala ya. Mungkin bisa kita cek ini teman-teman ya.
Nah, kita akan coba cek di sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini dia nyala teman-teman ya. Nah, ini nyala ya. Nah, ketika saya coba ini matikan teman-teman ya. Nah, ini saya matikan teman-teman. Nah, kita akan cek lagi. Nah, dia mati teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kita akan coba nyalakan lagi ya. Oke, kita akan nyalakan teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ini apa namanya? Ini sudah nyala. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Istilahnya apa namanya? Yang bisa kita review ya. Oke, terus kemudian mungkin ini ada beberapa ini teman-teman ya. Beberapa apa namanya? Perangkat lain ya. Jadi saya kira ini juga nggak ada ini teman-teman, nggak ada yang spesial ya. Jadi ini cuman di ini yang sebagai apa, sebagai mikrofonnya ya, yang nanti ini bisa dicolokkan di mana itu, di ini teman-teman, di apa di transmitternya ya. Jadi tinggal dicolokkan gini. Nah, ini nanti kita bisa ngobrol. Nah, dia sudah akan masuk ke sini ya. Kalau yang lainnya ini adalah kabel USB sama kabel ini. Oke teman-teman. Nah, ini ya, saya juga ini kan teman-teman ya. Jadi kalau apa Saramonic ini mungkin kalau kondisi sekarang teman-teman ya di Indonesia ini ada beberapa supplier ya. Ada beberapa distributor ya, karena dia posisinya ada di mana itu, di pabriknya sendiri ada di luar negeri teman-teman. Terus kemudian di sini sebagai distributor, di sini ada beberapa, kalau ada beberapa. Jadi jangan sampai salah teman-teman, kalau terjadi apa namanya, terjadi misal kerusakan purna jual ya, atau kerusakan atau perlu servis, nah itu perlu istilahnya harus sesuai dengan apa namanya distributornya ya. Karena setiap distributor dia tidak ada apa tidak bisa apa memberikan servis purna jual teman-teman. Nah, itu jadi benar-benar harus diperhatikan ya sama teman-teman ketika apa namanya mau membeli apa mikrofon ini ya. Terus kemudian satu lagi selain ini ya, memang nggak banyak teman-teman, kalau nggak salah sekarang kondisinya yang saya tahu itu ada 2 teman-teman. Terus kemudian juga ada beberapa distributor lain yang dia langsung apa namanya dari luar negeri teman-teman. Sehingga apa, sehingga ketika kita beli, kalau ketika ada purna apa kerusakan atau apapun itu teman-teman, itu harus dikembalikan lagi ke apa namanya ke luar negeri untuk diganti baru. Nah, makanya teman-teman kalau memang mau membeli apa mikrofon ini harus tahu dulu, ditanyakan ke penjualnya, ditanyakan ke tokonya. Kalau memang ini nanti ada kerusakan, itu kira-kira seperti apa. Bagusnya adalah beli yang distributor resmi Indonesia, sehingga tidak tidak terjadi, kalau terjadi sesuatu itu prosesnya gampang teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk cara ininya ya, cara settingnya ya. Nah, sekarang nanti kita akan review bagaimana kualitas ya, atau istilahnya suara ini seperti apa teman-teman. Nah, nanti kita akan coba saksikan sebagai berikut teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini apa namanya kita akan coba bandingkan dulu ya teman-teman, antara apa namanya tanpa apa namanya mikrofon ini dengan nantinya ada mikrofon. Nah, mungkin ini kita sudah ada ya, sekitar ini jaraknya mungkin sekitar 3 meteran. Jadi ini 3 meter tanpa ada apa namanya mikrofon ya, tanpa kita pakai mikrofon ya. Mungkin suaranya saya nggak ngerti, nanti kita akan cek seperti apa ya. Nah, oke teman-teman, nah coba kita cek ini ya, pakai mikrofon ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini saya sekarang sudah pakai mikrofon ya. Ini saya coba gantungkan di sini saja ya. Ini saya coba gantungkan di sini. Ya, saya ngomong ini dengan apa namanya? Dengan adanya
mikrofon teman-teman. Nah, ini dengan adanya mikrofon mungkin bisa nanti teman-teman bisa bandingkan ya suaranya seperti apa ya. Nah, ini saya kalau intensitasnya saya sama seperti yang tadi ya. Tidak ngomong seperti biasa. Oke, teman-teman, kita akan coba buktikan secara apa namanya. Ini adalah jarak 3 meter ya. Kalau secara itu dia pakai bisa sampai 100 meter. Nah, mungkin kita akan coba review dulu teman-teman. Nah, ini saya akan coba jalan di sana teman-teman ya. Jadi jalan di sana itu ini saya coba akan jalan ke sana teman-teman. Nah, ini jalan ke sana ya. Ini sekitar berapa ini? Ini mungkin sekitar ada 10 meteran ini teman-teman ya. Ini sekitar ada 10 meter. Ini 10 meter ya. Terus kemudian ini ya sekitar ada 20 meteran ini teman-teman. Ini sekitar ada 20 meteran ya. Oke. Ini 20 meteran. Saya akan coba jalan terus ini. Nah, kalau ini mungkin sekitar ada 30 ya. 30 meteran ini teman-teman. Ini 30 meteran ya. Nah, ini dengan kondisi lurus ya, tanpa ada penghalang. Nah, saya akan coba muter ya. Muter kira-kira berapa ini yang bisa ya. Nah, ini dari 30 meter ya. Ini puluhan nggak tahu, nanti coba akan kita cek ya seperti apa teman-teman. Nah, ini kita balik lagi ya. Ini kalau di sini sekitar 30 meteran. 30 meter nggak tahu ini nanti suaranya bisa sampai kemana yang didengar ya. Ya, ini cuman kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa apa namanya ini ya. Nanti kita coba review ya seperti apa. Ini saya juga kurang tahu seperti apa namanya di video seperti apa, saya juga kurang tahu. Nanti kita coba pastikan sama-sama cek di videonya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu ya sedikit review maupun cara setting dari mikrofon wireless Saramonic Blink 500 Pro tipe B5 teman-teman. Jadi itu tadi kita lihat ya sedikit reviewnya seperti apa, settingnya seperti apa. Nah, semoga apa yang kita sharekan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junets 47.